Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat dan keberkahan Allah SWT tercurah pada panjenengan semuanya, masuk dalam tubuh sehingga menyebabkan sehat dan terampuni oleh Allah dosa-dosanya. Amin Allahumma amin. Ala diniyah wa berarti solihat itu ilah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli wa tib. Amin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi fadli fa innahu la yaghfiru illa anta. Ibu, bapak-bapak, hadirin jamaah sekalian rahimakumullah ingkang kula hormati, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab kitab Hidayatul Hidayah dari mereka, kajian yang mana bab ini tentunya ada kemiripan dengan kitab Salam Taufik yang pernah kita kaji, dan ada kemiripan pula dengan kajian Ahad pagi yang sering dengan ikuti begitu. Namun tentu saja perbedaan di sini akan hal-hal yang dikaji tentunya. Bapak saya hormati, syukur alhamdulillah malam ini Allah juga memilih panjenengan semuanya, dimudahkan Allah SWT untuk digerakkan langkah kakinya, diringankan hatinya untuk menghadiri taman-taman surganya Allah SWT, untuk menghadiri majelis ilmu, sehingga langkah-langkah kita satu langkah diampuni, satu langkah didapatkan rahmat, begitu seterusnya ya Allah SWT. Semoga Allah angkat semua kesalahan dosa-dosa kita, karena belum tentu dosa kita itu diampuni Allah SWT, dan belum tentu pula amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Kita selalu berharap rahmat Allah dan ampunan Allah SWT, selalu berharapkan. Salam salam kita hadirkan pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan harapan kita menjadi umat Nabi Muhammad yang akan dapat syafaat minat dunia hatta akhirah. Amin Allahumma. Adapun bab yang akan kita pelajari malam ini adalah adabus sholat, tata krama sholat, tata aturan ataupun adab dalam melaksanakan sholat. Tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan hal ini, tapi nanti ada hal baru yang sepertinya belum kita pernah dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idza faroghta min taharatil hadasi. Fa'idza faroghta, apabila kalian selesai, telah usai, min taharatil hadasi, dari toharoh atau sesuci hadas. Kalau kita sudah bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar, hadas kecil dengan kita berwudu, hadas besar dengan kita mandi, wa min taharatil khabsi fil badani wasyabi juga wal makani. Nah, kita juga mensucikan diri dari badan kita, dari najis, tempat kita, pakaian kita disucikan dari najis. Wamin satril aurati, dan kita sudah menutup aurat. Kemudian kita juga mudah menghadapkan ke arah kiblat, fastaqbil kiblati. Kemudian kita sudah berusaha memenuhi syarat sahnya sholat, kita penuhi semuanya, sudah kita siapkan semuanya syarat-syarat sahnya sholat, maka kita mulai masuk dalam bab sholat ini, yaitu ada tata cara melakukan sholat ini. Kita mulai memasukinya. Kalau sudah mempersiapkan diri dengan bersuci dari hadas dan najis, menutup aurat, kemudian menghadap kiblat, berdiri tegak, kemudian sudah
mulai siap sholat. Kalau kita atau ada saudara kita lah, saudara kita yang ketika mau sholat tidak mampu berdiri sholatnya, sementara mereka ketika datang ke musola atau ke masjid itu mampu berjalan kaki, maka di saat mengawali sholatnya takbiratul ihramnya hendaklah dilakukan dengan berdiri, tidak langsung duduk kursi niat sholat terus takbir, tidak. Kalau nanti tidak kuat melanjutkan berdirinya baru melakukan duduk, jadi mengawalinya dengan berdiri. Itulah kaum sholat, menegakkan sholat, mendirikan sholat, tidak langsung duduk mulai sholat begitu. Kalau sementara masih bisa berjalan menuju ke masjid atau musola, menandakan masih kuat berdiri, maka takbirnya diawali dengan berdiri, yang meskipun selanjutnya nanti dengan duduk sholatnya, apakah itu duduk di kursi atau duduk di lantai. Kalau bisa duduk di lantai, tentunya nanti sujudnya bisa dilakukan dengan lebih sempurna daripada yang duduk di kursi, karena saat duduk di lantai kemungkinan masih bisa menempelkan dahinya ke lantai tempat sujud. Kalau di kursi kan tidak bisa menempelkan dahinya ke lantai atau ke tempat sujud, hanya bisa menunduk saja. Tentunya akan lebih sempurna sujudnya bagi yang duduknya di lantai. Itu bagi yang uzurnya, sakitnya tidak terlalu parah sehingga sholatnya dilakukan semacam itu. Bapak Ibu dihormati, kalau sudah masuki waktu sholat, misalkan sholatnya itu kok sendiri, sholatnya sendiri, ya diusahakan tidak meninggalkan iqomat. Allahu Akbar, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Menurut adab tata keramanya di sini tidak meninggalkan iqomat. Mau sholat iqomat itu sholat sendiri gitu teman, iqomat. Kalau jadi ketahui bakal ada jamaah, ya diupayakan azan dulu. Kadang-kadang disepakati bersama teman-teman, sahabat atau jamaah itu langsung aja kita berburu waktu. Nah kan berburu waktu berarti darurat ini, setelah berpatu, setelah pergi, setelah ada keperluan lain, nah maka langsung aja langsung tidak. Tapi kalau tidak berburu waktu dan buru-buru saat perlu ke tempat lain, maka tahu ada jamaah diupayakan azan dulu, meskipun dilaksanakannya di tempat yang tidak biasa untuk jamaah. Namun bila kita melakukannya kok di masjid, musola, sementara di situ sudah ada azan tadi, nah kalau kita azan lagi ya jangan pakai pengeras, adanya pelan-pelan, jangan pakai pengeras, nanti kan bikin bingung takmir atau tamu orang sekitarnya. Loh, kok ada azan lagi ya? Padahal tadi yang datang karena musafir, masalah kok ada azan lagi. Begitu. Nah, tentunya azan pun juga ada tata keramanya. Kalau kita sebagai tamu di suatu tempat, ya kita tidak pakai azan dengan pengeras suara. Kalau pakai pengeras harusnya izin dengan takmir atau pengurus setempat, sehingga orang tidak kaget, siapa tuh nggak kenal suaranya tiba-tiba azan di sini. Ternyata menyalahi adat, ditegur tuh oleh orang yang punya tempat. Di sini itu kalau azan asar itu 4:30, loh jam 3 azan gimana jenisnya itu? Nggak ada yang datang. Maka harus izin dulu dengan warga setempat atau takmir setempat, jangan langsung waktunya azan nih, waktunya asar nih, langsung pegang mic azan di tempat yang bukan tempat kita. Ternyata tempat tersebut adanya kebiasaannya adalah 4:30 atau jam 4 karena nunggu warganya pulang dari sawah, ya harus bareng-bareng begitu. Nah, kalau sudah iqamat mulai, sudah persiapan sholat, berdiri menghadap kiblat. Kemarin di pelajaran yang lalu kita bacakan ya ada yang pakai siwak. Namun kita ini diawali dengan baca surah An-Nas dengan harapan kita dijauhkan dari gangguan setan, dijauhkan pula dari
penyakit was-was, was-was, ragu-ragu, mamang, jadi nggak mulai-mulai itu ada tuh ya biasanya nggak mulai usali terus nggak mulai usali itu ada yang katanya soalnya setelah saya tahu sendiri nggak boleh usali sudah istri tadi usal berkata selesai sebelah saya seperti itu karena penyakit was-was atau ragu-ragu itu dilawan dengan keyakinan kemantapan kita langsung lakukan tidak ragu-ragu lagi itu karena penyakit ragu-ragu penyakit was-was itu kita berusaha dengan membaca surah An-Nas dulu. Jadi mau sholat sudah berdiri siap asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati nas. Tidak usah keras-keras dalam hati saja, nek keras-keras nanti jadi membuat orang berprasangka tidak baik nanti berprasangka tidak baik maka dalam hati saja baca An-Nasnya apa ya syahadatnya dalam hati saja. Oh jangan-jangan tadi dalam perjalanan antara zuhur sampai asar atau antara asar sampai maghrib ada satu hal yang menyebabkan aku murtad, menyebabkan kita itu keluar dari Islam gara-gara ucapan atau tingkah laku atau keyakinan menyebabkan murtad, maka harus syahadat lagi ya bersyahadat lagi baca syahadat kemudian baca surah An-Nas begitu untuk memantapkan kita dalam melaksanakan sholat fardu itu. Nah, hidup kita kan untuk menunggu sholat ya. Hidup kita perjalanan kita untuk menunggu sholat tuh. Sholat maghrib selesai nunggu isya, selesai nunggu subuh tapi nggak kuat nunggunya tinggal tidur nanti bangun baru nunggu subuh selesai subuh nunggu zuhur. Dalam proses menunggu datangnya waktu sholat kita gunakan untuk amal soleh dan kita semuanya sehat dalam ketakwaan dan umur panjang dalam amal soleh. Bapak Ibu saya hormati, setelah masuk dalam sholat kita mulai niat dalam hati usolli tadi niat dalam hati niat dalam hati takbirnya diupayakan hati betul-betul dalam niat kata takbir dan upayakan pula betul-betul merasa aku ini sedang diawasi Allah, aku ini tidak sendirian, aku tidak hanya diawasi oleh teman-teman atau sahabat atau tetangga atau saudara, tapi Allah sedang mengawasiku nih, aku di hadapan Allah, berhadapan dengan Allah. Kalau kita merasa berhadapan dengan Allah, merasa diawasi oleh Allah, maka rasa khusyuk mulai timbul, mulai muncul, mulai datang. Khusyuk itu mulai datang kalau kita sudah merasa diawasi Allah baru mulai sholat atau hati sudah merasa aku diawasi Allah. Aku nggak bisa melihat Allah, Allah kan melihatku ini, melihatku. Fa'ilan yahdur qalbak walan taskun jawarihika li usuri ayat nakaso ma'rifatik bijalalullah. Bila hatimu masih tidak mau untuk hadir dan anggota tubuh masih belum bisa tenang, masih gerak-gerak kakinya, tangannya masih gerak-gerak, tengah sana sini, maka nanti akan menjadikan berkurangnya ma'rifatullah, berkurangnya keyakinan aku ini dilihat oleh Allah, keyakinan bahwa aku ini sedang di hadapan Allah. Coba kita bisa bayangkan di saat kita mau pelatihan sholat yang ngawasi seorang kiai yang kita akui, kita anggap beliau itu yang sudah kita yakini betul-betul mampu, bagus kualitas ilmunya, kualitasnya bagus, kita yakin seperti itu, diawasi dari belakang, tentu kita akan berusaha sekusuk-kusuknya, sebagus-bagusnya sholatnya, karena merasa diawasi kanan kiriku belakangku ini kiai-kiai ini, ulama-ulama hebat ini, orang-orang khusyuk ini, kok satu sembarangan, mesti berusaha sebagus-bagusnya, sekusuk-kusuknya, merasa diawasi oleh manusia. Tapi kenapa tidak merasa diawasi oleh Allah SWT? Sedangkan yang maha meneliti, maha memperhatikan adalah Allah SWT. Sehingga berusaha segala anggota tubuh kita di saat sholat itu untuk bisa tenang dan khusyuk. Oleh karena itu sumarja' ila nafsik, kembalilah engkau nasihati dirimu, nasihatilah diri kalian, sumarji' ila nafsik, maqul, dan katakanlah ya nafsi, wahai nafsuku, nafsu yang kurang bagus,
Allah tastahina min khaliqika, apa kau tidak merasa malu kepada Allah penciptamu? Apa enggak merasa malu dengan Allah penciptamu? Kita menasihati nafsu kita sendiri, kita menasihati nafsu kita sendiri, enggak menasihati orang lain. Hei nafsuku, tidakkah kau malu dengan Allah yang menciptakanmu? Kalau engkau saat diawasi oleh manusia, engkau berusaha bagus sholatnya, tidak banyak gerak, berusaha kusuk hatinya, berusaha untuk sebaik mungkin tenang, namun saat tidak ada orang mengawasimu, engkau gerakannya banyak gerak di luar sholat, hati pun merana ke sana kemari. Tidakkah engkau malu pada Allah yang mengetahui segala rahasia? Betapa engkau tidak merasa takut pada Allah SWT. Nah, itu dalam kita menasihati hawa nafsu kita sendiri, tidak menasihati orang lain. Maka alangkah besar kezalimanmu di saat engkau terlalu memelihara atau terlalu menjaga kejahilan atau kebodohan dalam hal sholat ini, dalam hal menjaga kekhusyuan. Wa alij qalbaka bihadhil hiyal fa'asahu qalbaka an yahdura ma'aka fi sholatika, maka rawatlah hatimu dengan cara-cara seperti ini. Barangkali pada saat masa nanti, kalau kita sudah berusaha menasihati nafsu kita, berusaha merasa diawasi Allah SWT, berusaha menghadirkan hati dan menenangkan seluruh anggota tubuh saat sholat, insya Allah suatu saat nanti akan datang kekhusyuan juga. Dan sebenarnya jika akan memperoleh kekhusyuan itu, kadang-kadang ada yang khusyuknya saat takbiratul ihram saja, ada yang khusyuknya datang saat baca Fatihah, ada yang khusyuknya saat rukuk saja, ada yang khusyuknya saat sujud saja, dan seterusnya. Nah, itu kalau sholatnya bisa berjamaah, banyak makmumnya, maka akan sangat beruntung, sehingga saling melengkapi. Yang ini khusyuk pas takbiratul ihram, yang ini khusyuknya pas Fatihah, yang ini khusyuknya pas rukuk, yang ini khusyuknya pas i'tidal, lainnya tidak khusyuk, dan seterusnya. Kan akan saling melengkapi, sehingga kalau jamaahnya banyak, sholatnya terhitung khusyuk semuanya jadinya. Tapi kalau sendiri kan khusyuknya tidak seluruhnya, dari awal sampai akhir khusyuk itu kan susah. Nah, kita hanya dapat sholat kita hanya dapat khusyuk itu toh. Kalau khusyuknya pas takbiratul ihram itu ya sholat kita hanya itu toh. Khusyuknya pas rukuk ya itu toh dapat perolehan kita. Sehingga sholat yang kita lakukan ini masih perlu diistighfari. Diistighfar itu diistighfar, dimohonkan ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah sholatku ini ya Allah. Sholatku ini tadi tidak ada yang khusyuk. Khusyuknya pas sujud toh. Khususnya pas Rabbi firli warhamni tok, khususnya pas atahiyat tok, tidak semuanya dari awal sampai akhir khusyuk ya Allah. Maka sholat kita perlu diistighfari dan perlu dikifarati juga, disedekoi, dikafarati, ya sedekah kafarat. Nah, kafarat itu kan sedekah kira-kira 7 on beras ya Allah. Jadi pentingnya berjamaah seperti itu. Ya, kita berusaha untuk selalu berjamaah untuk menjaga kekhusyuan kita itu, karena setiap orang sholatnya belum tentu bisa khusyuk dari awal hingga akhir, belum tentu. Apalagi saya, dia sudah bisa diambil akhir, sudah. Makanya saya suka makmum jamaah dan jenengan itu karena bisa jaga khusyuknya dari awal sampai akhir, gitu, supaya saya katut khusyuknya, jenengan katut terdapat khusyuknya, ternilai kualitas sholatnya. Fa'idha hadara qalbaka fala tatruk al-iqamah, bila hatimu telah hadir maka jangan lupa iqamah, jangan lupa fatrukal iqamah, jangan lupa melakukan iqamat meskipun sholatnya sendirian. Kalau sholat sendirian diiqamati. Nah, kalau jamaah
wa inin tazarta huduru jamaah fa'adzin suma'akim. Kalau kita melihat hadirnya para jamaah, maka fa'adzin, azani, suma'im, kemudian suma'akim, kemudian iqamat, ada iqamat. Kalau melihat ada jamaah, lalu berniat, setelah itu baru niat usolli fardhu zuhri, usolli fardhu isya dan seterusnya. Niat dalam hati, tempatnya niat di dalam hati, tempat niat di dalam hati. Kalau lisan berucap niat dalam rangka menuntun hati supaya melakukan niat seperti yang diucapkan ini. Tempatnya niat tidak di lisan tapi di hati, bukan lisannya melafalkan tapi hatinya masih kemana-mana, itu yang tidak pas, tidak niat namanya. Lisannya melafalkan tapi hatinya masih kemana-mana, belum melakukan niat. Niat itu tempatnya di hati-hati, yang niat itu di hati. Lisan hanya membimbing hati untuk melakukan niat semacam itu, maka disunahkan untuk melafalkan dengan lisan dalam rangka membimbing hati. Hendaklah niat itu hadir di hati. Kemudian diupayakan pula niat itu tidak hilang sampai takbiratul ihram kita selesai. Jadi kan dalam hati sudah niat mau sholat, aku datang ke sholat itu dan niat sholat, dan niat ini, dan niat saya nggak perlu usolli lagi, saya dari rumah ke sini itu sudah niatnya mau sholat, maka nggak perlu usolli lagi. Ya sudah, kalau berpendapat seperti itu monggo. Kalau sampai di musola mau niat, ya niatnya dalam hati. Saat takbir Allahu Akbar, ada yang memanjangkan takbirnya itu karena hatinya masih melafalkan niat. Hatinya, aku niat sholat isya 4 rakaat, hatinya masih berniat sehingga takbir katanya panjang Allahu Akbar. Nah, kalau hatinya sudah tidak ada niatan lagi karena berpendapat tadi, aku dari rumah sudah niat, kesini niat sudah sholat, ya udah langsung datang, wow, masuk itu karena mereka pakai pendapat yang semacam lagi. Jadi nggak perlu melafalkan lagi, nggak perlu niat lagi, kan berangkat itu sudah niatnya sholat, nah sudah datang langsung Allah, masuk. Tidak, namanya lama itu karena masih ada niatan dalam hati. Menggunakan kitab ini, adabnya, tata kerama, aturan sholat menurut kitab ini adalah jangan sampai hilang niat itu sampai selesai lafal takbiratul ihramnya. Angkatlah kedua tanganmu ketika takbir sehingga sampai setara dengan bahu, sedangkan tanganmu terbuka dan jari-jarinya terurai, terurai. Jangan engkau memberatkan dirimu untuk merapatkan jari atau merenggangkan selebar-lebarnya. Jadi tidak dirapatkan, tidak direnggangkan selebar-lebarnya, cukup sedang saja begini, setara dengan pundak kita, ibu jarinya setinggi daun telinga, setinggi telinga jarinya, ujung jarinya setinggi telinga gini, ibu jarinya di bawah telinga ibu jarinya, ujungnya setinggi daun telinga. Ini kitab ini kan Syafi'iyah kan bermadzhab Syafi'i, sehingga tidak menyinggung seperti yang jenengan pelajari di Ahad pagi itu. Ahad pagi kan banyak pendapat. Pendapatnya Imam Hanafi kan tidak perlu ngangkat tangan, udah gini toh, udah Allahu Akbar, udah gini toh, nggak usah angkat tangan, nggak usah gini juga, nggak usah. Ini Imam Hanafi. Karena ini Syafi'iyah, makanya dijelaskan seperti itu takdirnya Syafi'iyah yang banyak dipakai oleh ulama Indonesia. Di Mesir banyak yang pakai Hanafi, banyak yang Syafi'i juga banyak, sana banyak yang pakai beda-beda begitu banyak. Enggak, ya itu seperti judul yang pernah tak ceritakan tak ceritakan ketika saya jamaah di Mesir. Yaitu saya di belakang makmum, kok nggak takut tak tunggu ternyata memang begini terus, nggak begini. Pas jamaah asar saya makmum dengan orang Mesir, kok nggak jangan takut gini terus. Tahu-tahu Allah berrukuk lu, udah rukuk kapan? Karena asar, kalau maghrib kan terdengar Fatihahnya, seperti itu asar.
Jadi tidak ngangkat sama sekali ya. Jadi udah gitu datang masjid berdiri langsung gitu aja, sudah sampai rukuk gitu. Tidak pernah angkat tangan begitu, tidak pernah angkat tangan. Itu karena menurut pendapat Imam Hanafi, tidak mengikuti Imam Syafi'i. Yang di sini adalah Syafi'iyah. Apabila tangan diletakkan di tempat yang telah ditentukan, itu Allahu Akbar. Tidak perlu melakukan hal yang apa ini ya, seperti menghentakkan Allah kan ada gitu, ada yang gitu gerakannya itu seperti gerakan patah-patah, gerakan kelas Allah itu ada yang gitu, tidak ada ya. Itu ya, mungkin murabinya atau gurunya memang ngajari seperti itu sehingga melakukannya seperti itu. Ada yang Allah itu ada macam-macam. Itu nggak pernah saya menyalahkan, nggak pernah. Dan menurut murabinya masing-masing yang bertanggung jawab, kan ada gurunya, ada sanatnya, ada yang ngajari, yang bertanggung jawab besoknya kan seperti itu. Sedangkan yang saya pelajari adalah kitab-kitabnya Imam Syafi'i, sehingga saya lebih manut pada Imam Syafi'i. Kalau imam yang lain monggo tidak apa-apa, tidak disalahkan, hanya saja saya cenderung memilih Imam Syafi'i kecuali terpaksa memakai Imam Syafi'i. Kok susah, bila terpaksa kondisi tidak memungkinkan, baru beralih mazhab imam yang lain. Contohnya ketika di Mekah Imam Syafi'i kan sentuhan tangan dalam jenis kan batal. Imam Malik kan enggak, Imam Malik. Nah, maka di Mekah ketemu dengan tawaf dengan orang-orang luar negeri, kakinya nggak pakai kaos kaki, sentuhan tangannya ke kaos tangan, sentuhan batal tuh, udah wudhunya saimnya wudhunya tawafnya susah. Maka di situ tidak batal karena menggunakan mazhabnya Imam Malik. Ya, karena kondisi seperti itu baru mengikuti sana. Memang di Mekah itu dan Madinah memang Maliki, dan itu sudah ditegaskan oleh pimpinannya, artinya rajanya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjut lagi. Iza takbaro rafa'a yadayhi hatta yahadiya bihima udunaini furu udunaihi hiyala udunaini. Ini ada penjelasan apabila takbir, beliau Rasulullah mengangkat kedua tangannya hingga keduanya sejajar dengan dua daun telinganya. Hadis riwayat Muslim, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Baihaqi. Ada 4 perawi hadis yang menjelaskan bahwa idza kabbaro, ketika Nabi takbir, rafa'a yadayhi, mengangkat dua tangannya, hatta yuhadiya bihima udunaini, hingga sejajar dengan dua daun telinganya. Ini dasar yang dipakai oleh Imam Syafi'i untuk mengangkat dua tangan saat takbir. Kalau Imam Hanafi nggak tahu saya dasarnya, jadi ini Imam Syafi'i pakai dasar seperti ini, mengangkat dua tangan sejajar dengan daun telinga, seperti itu dasarnya. Soal melakukannya ini hadis riwayat Muslim, Imam Ahmad, Abu Dawud dan Baihaqi. Imam Muslim itu murid dari Imam Bukhari. Imam Bukhari ahli hadis yang sahih itu juga penganut madhab Syafi'i. Jadi Imam Bukhari sendiri yang diakui ulama-ulama sedunia mengakui hadis yang Bukhari itu sahih semuanya. Nah, Imam Bukhari sendiri ikutnya Imam Syafi'i, hidupnya zaman setelah Imam Syafi'i, hidupnya Bukhari itu. Imam Muslim murid dari Imam Bukhari. Jadi kalau ada orang yang berpendapat pada pendapat yang Bukhari, sebenarnya Imam Bukhari sendiri mengikuti madhabnya Imam Syafi'i. Hadis yang lainnya, hatta kana tabiyali mantibaihi wa hadza bi ibha mayyi udunaihi summa kabbara, hingga keduanya sejajar dengan kedua bahunya, sedang ibu jarinya sejajar dengan telinganya. Ibu jarinya sejajar dengan telinganya, ini pergelangannya sejajar dengan bahu, ibu jari dan telinga, ujungnya di atas telinga.
Kemudian ada pula hadis yang lain yang menyebutkan takbir itu hanya setinggi pundak, sehingga hanya setinggi pundak gini, Allah Akbar, setinggi pundak saja, tidak sampai segini. Itu ada hadis yang lain yang menyebutkan takbir itu setinggi pundak. Namun pada murid-murid saya ajarkan keduanya dengan cara yang berbeda. Yang laki-laki ayo pakai takbir yang ini, yang perempuan takbirnya begini saja. Jadi keduanya ada dasar hadisnya, namun penggunaannya saya terapkan yang ini untuk perempuan saja, yang putih itu tadinya gini ya, biar sama. Jadi tidak menyalahkan, biar seragam sama. Laki-laki gini semuanya, biar seragam sama. Gitu. Kalau ingin beda, nanti kalau tidak di sekolah, pas di rumah beda, silahkan. Di sekolah harus sama, begitu. Nah, sehingga saya tidak menyalah-nyalahkan begitu. Begitu pula yang membawa mengikuti bapak ibunya atasnya tahu-tahu jadi diingatkan itu silahkan belajar di rumah, di sekolah jangan begitu, biar sama dengan temannya diem aja begitu. Jadi jangan menyanggah itu salah, enggak itu salah, enggak. Pokoknya itu dipakai di rumah aja, yang beda pakai di rumah saja kan. Di sekolah kita pakai yang sama ya, semuanya diam begini, kita seragamkan. Jadi tidak menyalahkan tapi menyeragamkan gitu. Silahkan. Kadang-kadang kan ada yang suka meniru orang tuanya, atau ayatnya begini ya begini. Setiap lafaz Allah ngangkat ke Allah, kata asyhadu an Allah, asyhadu Muhammad Rasulullah, Muhammad kama sallallahu alaihi mengangkat itu gerakan ada begitu. Ada yang diputar-putar itu dasarnya nggak tahu lagi. An Ibnu Umar qala sallallahu dari hadis riwayat Nasai dan Abu Dawud disampaikan dari Ibnu Umar Ibnu Umar radhiyallahu an berkata Rasulullah SAW bersabda, "Idza qama fi sholati rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa mankibaihi." Apabila beliau Rasulullah SAW berdiri untuk sholat, beliau mengangkat kedua tangannya hingga keduanya sejajar dengan bahunya. Ini dasar yang dipakai oleh orang yang takbirnya hanya setinggi pundak ini. Saya Allah Akbar. Ini dasarnya, ini ada dasarnya. Dan kan mau pakai dua-duanya boleh, mau pakai salah satu boleh. Yang penting saya nggak nyalahin jenengan. Yang penting kita melakukan tahu dasarnya begitu. Melakukan nggak tahu dasarnya kan namanya taklid. Taklid itu manutan, ikut-ikutan nggak tahu dasarnya. Kalau itba itu manut tahu dasarnya, mengikuti dan tahu dasarnya itu itba. Nah, taklid manutan, tiru tapi nggak tahu dasarnya, asal tiru tok begitu. Meletakkan, kemudian diletakkan tangan kanan memegang tangan kiri di atas dada. Yang dipegang pergelangan tangan kiri dipegang, pergelangannya, bukan sikutnya, bukan lengannya, tapi pergelangan tangan kirinya. Ya, setelah Allah Akbar, takbir itu Allah Akbar, tidak boleh diganti Allah Somad, tidak boleh. Allah Ahad tidak boleh, ada Allah Akbar, tidak boleh diganti yang lain. Kemudian baca iftitah yang panjang pakai apa? Farid apa Farid? Allah ba'id baini. Jadi ada yang Allahumma ba'id baina, ada yang Allah berkafir hamdu kasiro, ada yang seperti itu. Jadi kita doa iftitahnya ada yang macamnya seperti itu. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, ada yang Allah berkafir hamdu kasiro, seperti itu. Nah, yang dipakai para santri di pesantren rata-rata pakai kafir alhamdulillah kasiro, tidak pakai al-baca ini. Dan ada beberapa tenaga pendidik yang datang ke tempat saya ketika begitu sebagai tenaga baru kan harus ketemu saya dulu. Ketemu saya, ayo bacaan salat bareng-bareng. Ayo, saya tahu ini al-baca ini tahu. Terus saya beritahukan, maaf ya di sini rata-rata pakai kafiro. Nanti kalau beda-beda kan muridnya bingung, beda-beda, biar sama kita pakai kafiro bareng ya. Yang membuat ini silakan pakai sendiri saat ngajari peserta didik, pakai
kabiro, begitu saya sampaikan begitu. Jadi tidak itu salah, yang benar begini enggak, silakan dipakai sendiri, tapi yang diajarkan pada anak yang sama biar gak membingungkan anak. Kalau anak usia segitu diajari dua kan bingung, nanti ajari satu saja, yang lainnya nanti ya dia belajar sendiri, dan beda-beda dilakukan sendiri. Kemudian selesai iftitah disunahkan baca ta'awud, a'udzubillah, baru bismillah dan al-fatihah. Disunahkan ta'awud setelah iftitah itu. Nah, kalau nggak mau pakai ya monggo, itu sunnah itu menambah pahala. Tapi nggak mau, aku hanya sunnah, aku maunya yang fardhu saja, ya monggo, nggak apa-apa. Tapi sunnah itu menambah pahala kita. Saat membaca Fatihah hendaklah diperhatikan betul, karena Fatihah itu rukun kauli. Rukun kauli itu rukun yang harus dibaca dalam sholat. Maka perhatikan betul bacaannya, jangan sampai bacaan Fatihahnya salah. Apalagi sudah Fatihahnya salah, menjadi imam jahar sisan, terdengar makmum yang sudah tahu kesalahannya. Harusnya misal nih, alhamdulillahirabbil alamin, harusnya a panjang dibaca pendek, alhamdulillahirabbil alamin. Ini berarti Fatihahnya belum lulus, ini belajar Fatihahnya belum lulus, tapi berani jadi imam dan jahar sisan, keras terdengar oleh makmum. Ya Allah, makmumnya kan jadi pengennya mufarroqoh. Mufarroqoh itu memisahkan diri dari imam, sholat sendiri tapi barengi imam. Mufarroqoh, sholat sendiri barengi imam. Perhatikanlah tasdidnya, panjang pendeknya, makhrajnya Fatihah diperhatikan betul sehingga Fatihahnya tidak banyak salah. Kalau sekiranya Fatihahnya masih belum betul, ya terpaksa jadi imam. Imam ketika sir sajalah, imam ketika sholat sir, duhur, asar, begitu. Kalau maghrib bisa sujar, ya serahkan pada yang Fatihahnya lebih fasih, lebih betul bacaannya. Karena belajar Fatihah itu rata-rata tidak cukup 10 pertemuan, nggak cukup biasanya. Baca Fatihah itu rata-rata nggak cukup 10 pertemuan, karena banyaknya yang harus diperhatikan. Tapi mencermati, ini belum sampai Fatihah ini, belum sampai salam nih. Dilanjutkan apa ditunda lain waktu? Monggo kalau manut panjenengan sendiri. Dilanjutkan lain waktu apa saat ini? Lain waktu. Nah, ini baru sampai Al-Fatihah. Berarti lain waktu kita melanjutkan sampai seterusnya. Banyak kajian, banyak hal-hal yang perlu dibenahi dalam sholat kita untuk meningkatkan kualitas sholat kita. Bukan untuk menyalahkan orang lain, bukan, tapi untuk meningkatkan kualitas sholat kita masing-masing. Semoga bermanfaat bagi kita dan semoga kita mampu mengamalkannya. Banyak salah dan dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa wal akhir bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.